Alhamdulillah alladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi an'amana bi sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana bi sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi fataha lana babat taubati bi sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan takunu likulli usrin yusra wa likulli hammin faraja wa likulli da'in dawa'ah wa likulli saqamin shifaa'a wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya muliakan, yang saya hormati Ketua Takmir Masjid Babus Salam Bapak Haji Triwidodo, segenap pengurus masjid, penasihat, pembina, dan para jamaah muslimin muslimat Masjid Babus Salam rahimakumullah. Dan juga kepada Ibu Fitria Didi Mariono selaku Ketua Majelis Ta'lim Khairun Nisa. Semoga para ibu-ibu yang tergabung di Majelis Khairun Nisa dijadikan Khairun Nisa oleh Allah, sebaik-baik perempuan yang kelak akan membanggakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadapan umat-umat para nabi-nabi yang lain. Karena ada seorang perempuan yang bernama Rabi'atul Adawiyah, ya. Seorang perempuan yang ahli ibadah, di mana setiap hari membaca sholawat sebanyak 50.000 kali. Ketika ditanya, mengapa engkau sampai demikian banyaknya membaca sholawat kepada Rasulullah, lalu Rabi'atul Adawiyah radhiyallahu anha beliau menjawab, karena aku ingin dibanggakan oleh Rasulullah kelak di akhirat di hadapan umat-umat para nabi-nabi yang lain. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwasanya Rasulullah akan membanggakan umatnya di hadapan para nabi-nabi yang lain, para umat nabi yang lain, ketika mereka memiliki prestasi di dalam ibadahnya. Dan juga kepada guru kita bersama Ustaz Aminuddin, semoga kita semua diberi sehat afiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kita dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat yang paling banyak penghuninya di surga, umat Nabi Muhammad. Umat yang paling banyak mendapatkan keringanan dalam syariat, yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita harus bersyukur menjadi umat Rasulullah, karena kita sebaik-baik umat, sebagaimana Allah berfirman, kuntum khairu ummati, kalian adalah sebaik-baik umat yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersama-sama pada hari ini, setiap masuk bulan Rabiul Awal, pada umumnya umat Islam, muslimin, muslimat, memperingati hari lahir Nabi Agung kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semata-mata ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana karena sebab beliaulah kita dapat mengenal Allah, karena sebab beliaulah kita mengenal Islam, karena sebab perjuangan dan jasa Rasulullah kita mengenal cara kita sholat, cara kita ibadah, cara kita beramal soleh, mengenal ini halal, ini haram, ini baik, ini buruk, mengenal akhlak-akhlak yang baik. Itu semua sumbernya berasal dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Bagaimana tadi yang dikatakan oleh Ketua Takmir Masjid Bapak Haji Triwidodo, bahwasannya para ulama menyusun kitab-kitab maulid. Bagaimana tadi dibacakan maulid Simtul Duror, ada maulid Hibah, ada juga yang baca maulid Barzanji, dan ada maulid-maulid yang lain. Isinya semua sama. Isinya yaitu menceritakan kisah hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena jarak kita dengan Rasulullah sangat jauh sekali, dan Rasulullah itu ketika diutus oleh Allah di muka bumi ini sudah mencintai kita, sudah merindukan kita. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat, pernah Rasulullah duduk bersama dengan para sahabatnya, wa syauqa ila liqa'i ikhwani. Rasulullah termenung dan berkata kepada sahabatnya, alangkah rindunya aku berjumpa, bertemu dengan saudara-saudaraku. Sahabat bertanya, waman ikhwanuka ya Rasulullah, siapa yang dimaksud saudara-saudaramu ya Rasulullah? Alasna min ikhwanik wa ahbabik, bukankah kami saudaramu ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? La antum ashabi, tidak, kalian ini sahabat-sahabatku. Bertanya lagi sahabat, lantas siapa yang dimaksud saudara-saudaramu? Ya, maka kata Rasulullah, alladzina ya'tuna min ba'di wa amanu bi wa lam yarawni, yaitu mereka yang akan datang setelah aku, mereka beriman kepada Allah dan kepadaku, dan mereka tidak pernah melihat aku atau tidak hidup di zamanku. Maka yang dimaksud oleh Rasulullah ya kita-kita ini. Sebelum kita lahir ke dunia ini, kita sudah dirindukan, dicintai oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka disusunlah oleh para ulama kitab-kitab maulid. Supaya apa? Supaya kita bisa mengenal lebih dekat Rasulullah, karena jarak kita jangan jauh dengan Rasulullah. Supaya kita apa? Dengan adanya perkumpulan seperti ini, kita banyak sholawatnya, ya, banyak membaca dan mendengar sejarah hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba kalau tidak ada pengajian maulid, ya, kalau tidak ada pembacaan sirah Rasulullah ini, mungkin kita tidak mengenal Rasulullah. Mungkin sedikit kita sholawatnya pada Rasulullah, mungkin sedikit kita mengikuti akhlak Rasulullah kita, karena kita tidak mengenal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan adanya peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ini sarana untuk bisa menjadikan kita ini lebih cinta lagi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lebih dekat lagi kepada Rasulullah, sarana untuk menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah, sarana untuk monoladeni kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan modal cinta ini modal yang sangat besar bagi kita untuk bisa berjumpa dan bersama Rasulullah. Karena kita ini tidak bisa mengandalkan ibadah kita. Bisa jadi ibadah sholat kita diterima atau tidak diterima oleh Allah. Bisa jadi amal soleh kita ikhlas atau tidak. Tapi modal cinta ini luar biasa. Karena pernah sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika bertanya, mata sa'a ya Rasulullah, kapan datang hari kiamat ya Rasulullah? Maka Rasulullah bertanya balik, ma'adat alaha, apa yang engkau persiapkan untuk menghadapi hari kiamat? Kalau hari kiamat pasti akan datang, namun apa yang akan kita persiapkan untuk menghadapi hari kiamat ini? Maka kata sahabat ini, ma'adatu bi kathratis shalah wala siyam walakinni uhibbullah wa rasulahu. Ya Rasulullah, saya tidak bisa banyak puasa, tidak bisa banyak sholat, tidak bisa banyak amal-amal yang lainnya, tapi saya punya modal cinta kepada Allah dan kepadamu ya Rasulullah. Ya, yang dimaksud sahabat ini bukan karena sebab sahabat ini kurang sholatnya atau tidak sholat, tidak puasa. Sholat mereka, ahli sholat, ahli puasa, ahli ibadah. Tapi apa? Modal yang paling besar yang ada pada diri mereka, modal cinta kepada Allah dan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Maka apa sabda Rasulullah kepada sahabat ini dan kepada sahabat-sahabat yang lain dan kepada kita sebagai umatnya? Al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang, kata Rasulullah, kelak di akhirat akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang dicintai. Maka kehadiran kita di sini semua tadi telah disampaikan oleh Ketua Takmir, ditanyakan kepada kita semua, kita hadir karena sebab cinta kepada Rasulullah. Maka modal cinta inilah insya Allah menjadi saksi, ya, kita berada di masjid ini. Maka kelak insya Allah semoga kita, keluarga kita, anak-anak kita, jamaah masjid semua yang ada di sini kelak dikumpulkan oleh Allah bersama Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang beliau patut kita jadikan toladan, patut kita jadikan idola. Ya, kalau kita mengidolakan manusia-manusia yang lain, ya, mungkin hanya di dunia saja, di akhirat tidak bisa menolong kita. Tapi kalau kita jadikan Rasulullah sebagai panutan kita, sebagai idola kita, sebagai manusia yang paling kita cintai, maka ketahuilah, tidak usah khawatir. Ketika di akhirat, di mana manusia lari dari manusia yang lain, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Ya, anak akan lari dari ibunya, saudara akan lari dari saudaranya, teman akan lari dari temannya. Mereka sibuk memikirkan amal mereka masing-masing. Mereka datang kepada para nabi-nabi yang lain. Para nabi-nabi yang lain pun tidak bisa memberikan syafaat kepada orang yang minta tolong pada para nabi-nabi. Ya. Maka apa yang dapat menolong kita kelak di akhirat, yang dapat memberikan syafaat kepada kita kelak di akhirat? Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah manusia yang patut kita jadikan toladan, panutan, yang kelak akan memberikan syafaat kepada kita. Syafaati li ahlil kabairi min ummati. Syafaatku, kata Rasulullah, li ahli la ilaha illallah min ummati, bagi umatku yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Syafaatku bagi umatku yang memiliki dosa besar. Sehingga umat Rasulullah ini terbagi dua. Ada umat dakwah, ada umat ijabah. Ya. Umat dakwah ini siapa? Umat dakwah, umat orang yang di luar Islam. Ini harus didakwai, ya, harus diajak supaya mereka bisa masuk ke dalam agama Islam. Kalau seandainya mereka meninggalkan dunia ini, naudzubillah, dalam keadaan tidak beragama Islam, maka apa? Khalidina fiha abadah, kekal selama-lamanya di dunia, dan Rasulullah tidak dapat memberikan syafaat. Adapun umat ijabah, ya kita-kita ini, umat Islam, apapun golongannya, selama syahadat, mengucapkan syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka mereka umat ijabah. Yang mana umat ijabah ini kelak semuanya akan masuk surga. Kalaupun ada yang banyak buruknya dari baiknya, masuk neraka dulu. Tapi nanti umat ijabah yang masuk dalam neraka ini yang akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah, sehingga setelah disiksa tentunya masuk dalam surga. Tapi kita tentunya tidak ingin, ya, merasakan siksa api neraka. Ya, kepengen masuk surga biwairi hisab. Amin Allahumma amin. Jadi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man abad. Kata Rasulullah, semua umatku akan masuk surga kecuali orang yang tidak mau. Berarti apa? Kalau kita melihat dari hadis ini, peluang untuk masuk surga ini sangat besar sekali. Ya, untuk masuk surga ini sangat mudah sekali. Mudah apa enggak, Bu? Ya? Mudah apa betul? Ya. Mudah kata Rasulullah, bukan kata kita, bukan kata saya.
Kullu ummati yadkhulunal jannah, kata Rasulullah, illa man aba, kecuali yang tidak mau. Wa man ya'ba ya Rasulullah? Bertanya sahabat, siapa yang tidak mau masuk surga? Kok ada manusia yang tidak kepengen masuk surga? Ya, padahal surga itu dengan kenikmatannya, dengan keindahannya yang kekal abadi, kok ada umatmu yang tidak mau masuk surga? Apa kata beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Ya. Siapa yang bakal masuk surga? Siapa yang taat kepadaku bakal masuk surga. Tapi siapa yang tidak taat, faqad aba, berarti dia yang tidak mau masuk surga. Dari sini para ulama mengatakan Rasulullah tidak menyebut neraka. Dari hadis ini yang disebut oleh Allah aba. Waman asoni faqad aba. Barang siapa yang bermaksiat kepadaku, berarti dia tidak mau masuk surga, tidak menyebut masuk neraka. Ini bentuk sayangnya, bentuk cintanya Rasulullah kepada umatnya, karena beliau mengharap umatnya ini selamat semuanya. Bagaimana tadi yang kita baca di awal maulid, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Jadi Rasulullah datang ke muka bumi ini membawa misi apa? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Beliau ini merasakan apa yang dirasakan oleh umatnya. Kalau umatnya gelisah, susah, menderita, Rasulullah merasakan penderitaan umatnya. Sahabatnya lapar, beliau paling lapar. Azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum. Beliau mengharap, memiliki harapan besar untuk bisa umatnya ini selamat. Bil mu'minina raufur rahim, terhadap orang-orang lain umatnya beliau memiliki sifat raufur rahim. Nah, jadi kembali bahwasanya masuk surga itu kata Rasulullah sangat mudah sekali, kecuali orang yang tidak mau. Sampai di dalam hadis yang lain Rasulullah juga bersabda, al jannatu aqrabu ilaikum ya min syi'ari na'likum, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surga itu lebih dekat kepada kalian daripada tali sandal kalian yang kalian pakai. Semua datang ke masjid pakai sandal ya Bu ya. Kalau hilang sandalnya boten usah geluh. Ya, insya Allah sandalnya akan menjadi saksi nanti di akhirat. Nah, ya, tidak usah khawatir. Yang dipermasalahkan itu sandal yang tidak pernah dibawa ke masjid. Itu masalah. Kalau sandal hilang masjid, bukan masalah, tidak apa-apa. Allah akan ganti yang lebih bagus nanti, ya. Pahala yang lebih besar. Amin. Allahumma amin. Yang masalah itu punya sandal tidak pernah dibawa ke masjid, kakinya tidak pernah melangkah ke masjid. Ini yang masalah. Ada 3 golongan kelak di akhirat yang akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang akan mengadu kepada Allah. 3 perkara. Yang pertama, al masjid la yusalla fihi. Ada masjid tapi orang sekitar tidak mau sholat, tidak mau memakmurkan masjid. Nah, ini masjid nanti ngabseni orang-orang muslimin muslimat yang ada di sekitar masjid, tidak mau ke masjid, diabsen oleh masjid. Ya, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Al-Qur'an la yuqra fihi. Punya Quran tapi hanya dipajang, tidak pernah dibaca. Ini Al-Quran, hati-hati, kelak di akhirat akan melapor kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, alimun bainal juhal. Ada orang alim, guru, ustadz, kiai siap ngajar kita. Apalagi di masjid ini misalnya ada pengajian rutin, ya, mungkin diisi oleh Ustadz Aminuddin atau guru-guru kita yang lain. Kok tidak ada yang hadir? Siap untuk mengajarkan cara sholat, cara ibadah, cara wudhu yang benar, kok tidak ada yang mau hadir. Nah, ini hati-hati. Ini Ustadz kelak akan mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi al jannatu aqrabu ilaikum min syi'ari na'likum.
Kata Rasulullah, surga itu lebih dekat kepada kalian daripada tali sandalnya kita. Ya, tali sandal ini nempel dengan kulit kita, ternyata surga lebih dekat lagi, kata beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hingga kalau kita baca surat Waqiah itu ada 3 golongan. 3 golongan ini, 2 yang selamat, 2 yang celaka, yang masuk neraka. Berarti apa? Peluang sangat besar sekali untuk meraih surga. Ulaikal muqarrabun. Yang pertama golongan al-muqarrabun, orang-orang yang dekat kepada Allah, golongan istimewa, para nabi rasul, para aulia, ya. Dan yang kedua ashabul yamin. Ya, ashabul yamin, golongan orang-orang yang kanan, yang selamat masuk surga. Yang ketiga ashabus shimal. Ashabus shimal ini yang naudzubillah bakal celaka. Berarti peluang untuk masuk surganya Allah sangat besar sekali. Yang penting kita mau taat kepada Rasulullah. Man ata'ani dakhalal jannah. Kita mau taat saja kepada Rasulullah, karena siapa yang taat kepada Rasulullah pasti dia akan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat besar sekali peluang kita untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin bizzalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وأشغل الظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam manusia, tetapi tidak seperti manusia biasa. Basyarun la kal basar, manusia tetapi tidak seperti manusia biasa. Beliau makan, kita pun makan, minum, kita pun minum. Beliau ke pasar juga, ya. Tapi beda dengan kita, bedanya sedikit, Bu. Bedanya sedikit. Kalau Rasulullah itu sedikit tidurnya, kita sedikit-dikit tidur. Kalau Rasulullah itu makannya sedikit, ya. Kita sedikit-dikit makan. Rasulullah sedikit berbicara. Kalau berbicara itu pasti manfaat. Kalau berbicara itu pasti indah. Ya, sampai disebutkan dalam riwayat kalau Rasulullah berbicara itu ibarat permata mutiara yang keluar dari lisan beliau. Sahabat berebut untuk meraih, mendapatkan mutiara tersebut. Kalau kita kadang sedikit-sedikit ngomong terus, ya. Rasulullah sedikit, ya. Rasulullah sedikit-dikit sedekah, kita sedikit sedekah. Rasulullah sedikit-dikit istighfar. Beliau sampai istighfar setiap hari sampai 100 kali. Tapi kita kadang sedikit istighfarnya, tapi sedikit daripada tidak istighfar, ya alhamdulillah. Maka dari sini Rasulullah itu pantas kalau kita peringati hari kelahirannya. Pantas kalau kita puji, pantas beliau ini kalau kita junjung tinggi, ya.
Mengapa? Karena beliau manusia tidak seperti manusia biasa. Beliau itu dididik langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan kita tidak dididik langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau itu harum tubuhnya, ya, keringatnya pun harum. Tidak memakai harum-haruman pun beliau sudah harum. Ya. Tapi kalau kita beda dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Rasulullah kalau berjalan itu di depan rumah sahabat-sahabatnya, itu sahabat sudah tahu, oh baru yang lewat Rasulullah. Mengapa? Karena harum-haruman yang keluar dari tubuh beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Rasulullah hadir duduk di majlis, selesai pulang dari majlis, itu harumnya sampai seminggu tidak hilang. Kalau ada anak yatim, pasti Rasulullah mengusap kepala anak yatim. Memang sunnah mengusap kepala anak yatim, ya, karena satu kali mengusap kepala anak yatim, satu rambut dibalas satu pahala oleh Allah. Tambah banyak kita ngusap kepala anak yatim, maka bertambah banyak pahala yang diberikan oleh Allah. Satu rambut satu pahala, satu rambut dihapus satu kesalahan, satu rambut diangkat satu derajat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di Rasulullah itu diusap kepala anak yatim sambil beliau memberi permen, memberi uang, memberi hiburan kepada mereka anak yatim. Sehingga kepala anak yatim setiap disentuh oleh tangan Rasulullah niku harumnya luar biasa, tidak hilang-hilang. Sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, tidak pernah dihinggapi lalat. Tidak pernah dihinggapi lalat. Karena memang tubuh beliau itu bersih. Karena lalat itu senang mencelok teng panggonan sengko otot. Sedangkan Rasulullah itu indah bersih tubuhnya. Ya, sehingga disebutkan wa ajmalu minka lam tara qattu ainu wa ahsanu minka lam talidin nisa'u khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Jadi seorang penyair berkata, tidak ada manusia yang indah sepertimu wahai Muhammad. Tidak ada manusia yang terlahirkan sempurna kecuali engkau wahai Muhammad. Seakan-akan Rasulullah ini diciptakan sesuai dengan kehendak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hingga tidak pernah dihinggapi oleh lalat, ya. Dan juga beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak ada bayangannya. Beda dengan kita terkena cahaya ada bayangannya. Karena apa? Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri. Karena Rasulullah itu, cahaya Rasulullah tidak dapat terkalahkan oleh cahaya matahari, cahaya bulan, cahaya-cahaya yang lain tidak dapat mengalahkan cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau tidak ada bayangannya. Dan juga kata para ulama, Allah itu tidak ridho kalau cahaya Rasulullah atau bayangan Rasulullah itu diinjak oleh orang lain. Ya, kalau kita kan berjalan kena cahaya, ada bayangannya, akhirnya diinjak oleh orang lain. Ini Allah tidak ridho kalau cahaya kekasihnya, nabinya, atau bayangan nabinya diinjak, dilewati oleh orang lain. Inilah kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka dari itu mari kita jadikan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai sarana untuk mencintai beliau. Tanamkan rasa cinta ini kepada diri kita, tanamkan rasa cinta ini kepada anak-anak kita, kenalkan anak kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanamkan rasa cinta kepada keluarga kita. Begitu juga sarana untuk menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah. Jangan sampai kita punya anak tidak kenal kepada Rasulullah. Jangan sampai kita punya keluarga tidak kenal bagaimana cara Rasulullah minum, bagaimana cara Rasulullah makan. Rasulullah tidak pernah makan dengan tangan kiri. Kalau kita melihat anak kita kok makan dengan tangan kiri, kewajiban kita negor. Bukan hanya ditegur, tapi beri contoh cara makan dengan tangan kanan. Makan, cuci tangan sebelum makan, baca doa sebelum makan. Ya, terkadang sunnah yang kecil saja kalau kita amalkan ini luar biasa pahalanya, ya, manfaatnya, fadilahnya. Tapi banyak orang-orang sunnah yang kecil ini diremehkan.
Mohon maaf ya, banyak orang sudah tua kadang minum tangan kiri. Ini hati-hati ya, jangan sampai kita minum tangan kiri apalagi sambil berdiri. Dan banyak sekali sunnah-sunnah yang lain. Mari kita pulang dari majlis ini, kita berusaha untuk meniru Rasulullah, mencontoh teladan Rasulullah, menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena janji Rasulullah, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnahku berarti dia mencintaiku, dan barang siapa yang mencintaiku maka dia akan dikumpulkan oleh Allah bersamaku kelak nanti. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang sudah melaksanakan mujahadah Maulid dari tanggal 1 sampai hari ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikannya. Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat-hajat kita semua. Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita kesehatan, afiat, panjang umur fi taatillah, dalam keadaan taat kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, mengampuni kesalahan kita, mengampuni dosa orang-orang tua kita, menjadikan kuburan orang-orang tua kita yang telah meninggalkan kita terang benderang, dijembarkan kuburannya oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajatnya oleh Allah, dijadikan kuburan orang-orang tua kita roboh min riyadil jannah, taman dari tamannya surga. Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ketika kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, amin Allahumma amin. Mari kita membaca doa Maulid. Kita minta kepada Allah apa yang menjadi hajat-hajat kita, permohonan kita, semoga Allah mengabulkan, mengijabah, amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walamma nadama al-fikru min darari al-awsaf al-muhammadiyati ubuda, tawajjahtu ila Allah mutawassilan bi sayyidi wa habibi Muhammadin sallallahu عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا، وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرا، وعلى باب عزته تحد الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين، أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة، الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومطار، قاسم إمدادك في عبادك وساكي كؤوس إرشادك لأهل بجادك، سيد الكونين وأشرف الثقلين، العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل أدرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقام العظيم، أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أدوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي ضرائق اتباعه من السالكين، ولحقك وهديه من المؤدين، ولأهلك من الحافظين. اللهم إن لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تهلكنا، وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل
بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظاهره وأم ببركته وشريف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل كدرنا ووادنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأجب راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها مأمورة معنى وصورة واكشف اللهم كربة المكروبين واكفي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانصر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل في ولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحصن الحسين من جميع البلايا في الحفظ المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا بالأعمال بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين صل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه من إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ini mungkin yang dapat saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.